Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat makna mulia Al-Quran yang Allah kasihi. Hari ini kita akan mengingat kembali momen yang sangat bersejarah dan penuh makna bagi umat Islam di seluruh dunia, yaitu detik-detik wafatnya Nabi Muhammad SAW. Momen yang penuh cinta dan hikmah yang akan terus dikenang sepanjang zaman. Rasulullah SAW adalah sosok yang penuh kasih sayang dan pengorbanan beliau untuk umat ini sangat luar biasa. Beliau telah menuntun kita menuju jalan yang benar, memberikan wahyu yang membawa cahaya kehidupan, dan memberi contoh terbaik tentang bagaimana hidup penuh dengan kebajikan. Namun, sebagaimana kita tahu, setiap kehidupan pasti ada akhirnya. Dan saat itulah saat Nabi Muhammad SAW berpulang. Di detik-detik terakhir kehidupan beliau, terdapat begitu banyak hikmah yang bisa kita petik. Salah satunya adalah bagaimana beliau menghadapinya dengan penuh ketenangan dan tawakal kepada Allah. Bahkan dalam keadaan yang sangat sulit, beliau menunjukkan rasa cinta yang luar biasa kepada umatnya. Diriwayatkan bahwa pada hari Jumat di Arafah, saat Haji Wada, turunlah ayat terakhir dari Al-Quran, Surah Al-Maidah ayat 3. Ayat ini menandakan kesempurnaan agama Islam. Nabi Muhammad SAW yang saat itu sedang wukuf di atas untanya, begitu terguncang dengan makna ayat ini hingga beliau bersandar pada untanya yang ikut tertunduk. Malaikat Jibril pun turun dan berkata, "Ya Muhammad, sungguh telah sempurna agama ini. Kumpulkan sahabat-sahabatmu dan sampaikan bahwa aku tidak akan turun lagi setelah hari ini." Mendengar kabar ini, para sahabat bergembira karena agama mereka telah sempurna. Namun, Abu Bakar radhiyallahu anhu justru menangis. Ketika ditanya mengapa, beliau berkata, "Aku menangis karena ini pertanda bahwa tugas Rasulullah SAW di dunia sudah hampir selesai. Di hari-hari terakhirnya, Rasulullah SAW terbaring lemah. Fatimah, putri tercintanya, setia mendampingi. Tiba-tiba seorang asing datang dan mengucapkan salam. Fatimah tidak mengizinkannya masuk, tetapi Rasulullah berkata, "Itu adalah malaikat maut. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia." Rasulullah kemudian memanggil Jibril dan bertanya, "Bagaimana nasib umatku kelak?" Jibril menjawab, "Allah berfirman, kuharamkan surga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya." Namun Rasulullah masih cemas. Di saat sakaratul maut, beliau mengaduh, "Ya Allah, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Timpakan saja semua siksa ini kepadaku, jangan kepada umatku." Bibir Rasulullah bergetar. Ali segera mendekatkan telinganya. "Peliharalah salat dan santuni orang-orang lemah di antaramu." Lalu dengan napas terakhir beliau berbisik, "Umatku, umatku, umatku." Beliau juga berpesan, "Aku tinggalkan untuk kalian dua penasihat, Al-Quran dan kematian. Jika ada kesulitan, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Jika hatimu keras, ingatlah kematian. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Setelah bertahun-tahun memimpin umat, memberikan wahyu, dan berjuang di jalan Allah, Rasulullah SAW akhirnya berada di penghujung hayatnya. Sebelum wafat, beliau menghadapinya dengan penuh keikhlasan dan tawakal kepada Allah. Sakit yang beliau derita datang dengan begitu berat, dan disinilah kita mulai memahami betapa besar pengorbanan Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Pada saat-saat terakhir, Nabi Muhammad SAW sangat peduli dengan umatnya. Salah satu yang paling mengharukan adalah doa beliau kepada Allah untuk umatnya. Meskipun beliau sendiri sedang dalam keadaan lemah, namun perhatian dan kasih sayang beliau tidak pernah berkurang. Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, menceritakan bahwa beliau wafat di pangkuannya. Beliau wafat dengan mulut beliau mengucapkan kalimat yang indah, yaitu, "Ya Allah, ampunilah aku dan tempatkan aku di tempat yang tertinggi di surga."
Ini adalah salah satu detik paling haru dalam sejarah umat Islam. Bagi umat Islam, wafatnya Rasulullah SAW adalah momen penuh kesedihan. Namun pada saat yang sama, beliau memberikan teladan tentang bagaimana menghadapinya dengan penuh sabar dan tawakal. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa takut, hanya pengharapan kepada Allah. Bagi umatnya yang ditinggalkan, detik-detik wafatnya Rasulullah SAW menjadi pelajaran terbesar dalam kehidupan. Bagaimana menghadap kematian dengan tenang, penuh keyakinan, dan sebagai bagian dari takdir yang telah ditentukan Allah. Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa hidup dan mati adalah bagian dari perjalanan yang penuh dengan ujian dan rahmat dari Allah. Sebelum wafat, Nabi Muhammad SAW memberikan pesan-pesan yang sangat penting untuk umatnya. Di antara pesan beliau adalah tentang pentingnya persaudaraan, keadilan, dan menjaga salat. Beliau mengingatkan umatnya untuk saling menjaga hubungan baik, tidak saling menzalimi, dan selalu menjaga ibadah dengan baik. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang pada keduanya, Al-Quran dan Sunnahku. Itulah pesan Rasulullah SAW yang menjadi pegangan umat Islam sampai hari ini. Beliau juga mengingatkan kita untuk menjaga hubungan baik dengan sesama, tidak hanya sesama Muslim, tetapi juga dengan non-Muslim. Kasih sayang dan persaudaraan adalah inti dari ajaran Islam. Momen-momen terakhir ini penuh dengan keikhlasan dan ketenangan hati. Rasulullah SAW mengingatkan umatnya untuk tidak saling berpecah belah dan untuk terus berpegang pada petunjuk Allah yang telah diturunkan melalui Al-Quran dan Sunnah. Itulah warisan terbesar beliau untuk kita semua yang harus kita jaga dan amalkan. Rasulullah SAW juga mengingatkan umatnya untuk berpegang teguh pada nilai-nilai kebaikan dan moralitas, tidak hanya di dunia ini, tetapi juga sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Jaga salat, jaga diri dari perbuatan zalim, dan jangan pernah menyakiti hati sesama. Ajaran-ajaran terakhir Rasulullah SAW adalah pembelajaran abadi bagi umatnya. Tidak ada yang lebih penting daripada menjaga hubungan kita dengan Allah, dengan Rasulullah, dan dengan sesama umat Islam. Dengan menjaga akhlak, berbuat baik kepada orang lain, dan menjaga ibadah, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Meskipun Rasulullah SAW telah wafat, cinta kepada beliau tidak pernah berakhir. Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya adalah bentuk penghambaan yang sejati. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, beliau memberi contoh tentang bagaimana kita harus bersabar dan tetap tegar dalam menghadapi ujian dari Allah. Cinta kepada Rasulullah SAW adalah kunci utama untuk mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa orang yang mencintai Rasulullah SAW dan mengikutinya dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan tempat yang tinggi di surga. Cinta kepada beliau bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam perbuatan kita sehari-hari. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam diingatkan untuk terus mengikuti ajaran dan sunnah beliau, karena itulah jalan yang akan membawa kita kepada kebenaran dan keselamatan. Rasulullah SAW adalah suri tauladan terbaik, dan mengikuti jejak beliau adalah cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cinta kepada Rasulullah SAW harus diwujudkan dalam tindakan kita sehari-hari, dalam berperilaku baik terhadap orang lain, dalam menjaga akhlak, dan dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Dengan mengikuti sunnah beliau, kita dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Setiap kali kita mengingat Rasulullah SAW, kita diajarkan untuk selalu memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Cinta kepada beliau adalah jalan menuju kedamaian hati yang menuntun kita untuk hidup dalam keridhaan Allah.
Wafatnya Rasulullah SAW memberikan banyak hikmah yang dalam bagi umat Islam. Salah satunya adalah tentang pentingnya meyakini takdir Allah. Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita bagaimana beliau menerima takdir dengan penuh ketenangan hati, meskipun beliau adalah sosok yang sangat dicintai umatnya. Hikmah lainnya adalah tentang menjaga keimanan di tengah-tengah cobaan hidup. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah, meskipun dalam keadaan sulit dan penuh ujian, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Wafatnya Rasulullah SAW juga mengajarkan kita bahwa kita harus menjaga tali persaudaraan dan terus memperbaiki diri. Sebagaimana pesan beliau yang terus diingatkan, yaitu untuk selalu menjaga hubungan dengan Allah, dengan Rasulullah, dan dengan sesama umat Islam. Kita diajarkan untuk tidak mudah putus asa, meskipun banyak tantangan yang kita hadapi. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu memiliki keteguhan hati dan keyakinan bahwa Allah selalu menyertai hambanya yang sabar dan bertawakal. Wafatnya Rasulullah SAW juga mengingatkan kita akan pentingnya selalu menjaga hubungan baik dengan Allah. Ketika kita menjaga ikatan kita dengan Allah, Dia akan selalu memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala ujian hidup. Hidayah Allah selalu terbuka bagi mereka yang mencarinya dengan hati yang tulus. Setiap langkah yang kita ambil untuk mendekatkan diri kepada Allah akan dibimbing olehnya. Hidayahnya hadir melalui banyak cara, baik dalam bentuk ujian, kebahagiaan, ataupun pertemuan dengan orang-orang yang memberi kita petunjuk. Ketika kita memohon kepada Allah dengan tulus dan tidak pernah putus asa, hidayahnya akan datang untuk menunjukkan kita jalan keluar dari setiap kesulitan. Allah memberi kita hidayah melalui setiap langkah yang kita ambil, dan saat kita berserah kepadanya, Dia akan membimbing kita menuju keberkahan yang lebih besar. Setiap doa yang kita panjatkan dengan penuh keyakinan adalah langkah menuju petunjuk-Nya. Allah selalu membuka jalan bagi mereka yang ingin mendekatkan diri kepadanya, dan saat kita berserah kepadanya, Dia akan memberi kita jalan keluar yang lebih baik dari yang kita bayangkan. Hidayah Allah datang kepada mereka yang berserah dan terus berusaha untuk memperbaiki diri. Allah tidak hanya memberi petunjuk dalam hal duniawi, tetapi juga dalam hal spiritual. Dengan doa yang ikhlas, kita bisa menemukan jalan menuju kedamaian, kebahagiaan, dan ketenangan hati. Saudaraku yang terkasih, detik-detik wafatnya Rasulullah SAW adalah momen penuh hikmah yang akan terus menginspirasi umat Islam. Beliau mengajarkan kita tentang kesabaran, cinta, keikhlasan, dan ketenangan hati dalam menghadapi segala ujian hidup. Walaupun beliau telah wafat, ajaran dan teladan beliau tetap hidup dan menjadi petunjuk bagi kita semua. Mari kita terus mengingat dan mencintai Rasulullah SAW, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata dalam kehidupan kita. Jaga hubungan kita dengan Allah dan Rasul-Nya, dan selalu berusaha mengikuti ajaran-ajaran beliau. Jika video ini memberikan manfaat bagi Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan lebih banyak konten inspiratif yang dapat membantu kita mendekatkan diri kepada Allah. Tulis di kolom komentar tentang apa yang Anda pelajari dari video ini dan bagaimana Anda menerapkan ajaran Rasulullah SAW dalam kehidupan Anda. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.